Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Naila Ramadina. Nama saya Maria Agustino. Nama saya Nadia Dimandra. Kami dari Universitas Islam Yusuf. Tapi izin wawancara Kak. Kalau boleh tahu, PT Sinergi ini tuh lebih ke apa ya Kak? Ke Bidang-bidangnya, kalau PT Sinergi Bintang Cemerlang ini kita bergerak di manufacturing division, itu khususnya di komponen plastik untuk produk-produk seperti elektronik, otomotif. Nah, itu kita fokus untuk produksi part-part yang untuk plastik aja. Secara sejarah sih PT SBC ini, saya singkat SBC, sudah berdiri dari 2001 itu, dan sudah sempat pindah lokasi dari yang pertamanya di daerah Sangnya sampai akhirnya sekarang di sini. Ini yang mendirikan ini adalah Bapak Mangmo Sunaryono beserta kolega-koleganya untuk membangun perusahaan ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain seperti Taka Bisa Industri Utama, seperti Panasonic, Yamaha. Ya, secara garis besarnya itu. Tantangannya khususnya kita SDM sih lebih tepatnya. SDM, terus dari segi sarana dan prasarananya lingkungan. Kita pertama kita cari lokasi. Lokasi itu kita bisa dibilang bukan di kawasan industri. Pasti kan kalau dengan produksi manufacturing division ini kita membutuhkan mesin yang besar, dan pada saat proses produksinya pasti ada yang namanya takutnya mengganggu lingkungan sekitar, ada suaranya atau mungkin atau apanya. Kita lihat dari situ. Kemudian yang paling utama adalah dari segi yang tadi saya bilang, dari sumber daya manusia, karena di sini kita fokusnya itu untuk membangun kesejahteraan bersama. Kalau di PT Sinergi ini kita tidak secara requirement, kita tidak mementingkan harus batas pendidikan yang minimalnya seperti apa, terus latar belakangnya seperti apa, kita nggak ngarep situ. Jadi kita membantu, justru di karyawan sekarang ini ada yang dasar pendidikan itu kecil, bahkan sampai tidak ada yang sekolah pun kita angkat ke sini. Cuma kalau dari kita, yang penting prinsipnya adalah mau kerja dan jujur. Intinya kita dua itu. Jadi kita nggak ada yang oh kamu harus ini ya, harus bisa ini. Jadi kita sama-sama belajar dari sini. Kalau kabur aja dulu yang saya pahami ya, itu kan munculnya di media sosial pertama, mungkin yang saya lihat dari Twitter, kemudian berkembang ke TikTok atau Instagram. Sebetulnya kabur aja dulu itu ada pro dan kontranya. Kalau saya pribadi lebih ke pro. Kenapa bisa pro? Itu bisa dilihat dari untuk saat inilah masalah dari kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini. Seperti yang tadi contoh dari mbaknya itu, masalah peluang untuk tenaga kerja. Ya, itu. Di sini kita untuk perusahaan besar khususnya ada namanya minimum standar pendidikannya, usia maksimal usia. Itu kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan dengan negeri tetangga ya, negeri tetangga atau luar negeri, itu sangat berbeda. Kenapa? Kalau misalnya di luar negeri itu yang penting ya sama, yang penting intinya mau kerja. Nggak ada yang istilahnya maksimal kerja umur 30 atau 29 itu udah nggak boleh mati. Di satu sisi mereka mencari yang fresh graduate, di satu sisi mereka cari yang pengalaman, nggak bisa ketemu fresh graduate sama nyari yang pengalaman. Justru fresh graduate itu pengalamannya dapat dari kerja itu sendiri. Nah, kerja itu sendiri ya mau kan dia harus belajar secara lapangan melalui kerja itu gitu loh. Jadi kalau saya lebih ke pro. Terus itu baru dari masalah ke di bidang pekerjaan, belum di masalah yang lain seperti peraturan-peraturan yang tidak pro masyarakat lah kurang lebih. Kita ngambil contoh apa ya? Saya pernah lihat di Twitter kayaknya, orang
tua ngantri BPJS, anak muda sibuk nyari lapangan kerja. Itu hal-hal yang dasar itu yang tidak dimudahkan. Ditambah statement-statement dari yang saya kutip dari Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri SDM. Kalau Menteri Ketenagakerjaan bilang, ya udah nggak apa-apa, keluar aja, keluar negeri, nggak masalah, tapi jangan balik lagi. Nah itu kan statement-statement yang tidak perlu sama masyarakat gitu loh. Kalau mereka udah tahu, oh ini kendalanya banyak yang anak muda yang lari ke luar negeri, ya dia harus tahu kenapa bisa lari ke luar negeri. Nah itu dia harus mencari solusi itu. Balik lagi dari yang tadi yang Menteri SDM bilang, kalau yang orang yang kabur aja dulu, kabur aja dulu dalam artian ke luar negeri, mereka dia meragukan nasionalismenya. Padahal secara tak langsung pekerja migran, pekerja luar negeri itu mereka tetap ada PPh-nya, tetap ada pajaknya setelah pemerintah, devisa, dan itu termasuk yang salah satu yang terbesar untuk pendapat kerja. Itu kurang nasionalis apa gitu loh. Dari misalnya dari migas, dari itu kalau misalnya keempat ya. Nah itu kan sebetulnya sama-sama untuk negeri juga, devisa itu kan untuk negeri kan sebetulnya. Kenapa statementnya seperti itu? Kalau dari saya sih agak untuk sekarang ini kurang lah ya untuk masa pemerintah. Apalagi sekarang lagi isu-isunya di luar hashtag kabur aja dulu, hashtag Indonesia gelap. Indonesia gelap. Kita lihat dari apa ya namanya, indeks saham Indonesia malah turun daripada negara-negara tetangga. Negara tetangganya lain kita malah turun. Investor-investor pada lari ke Vietnam, pabrik-pabrik lari ke Vietnam. Kalau melihat dari berita PT Jihong yang di demo tutup, setelah diiakan untuk tutup, mereka malah, para pekerja-pekerja itu malah panik kan. Apalagi ditambah ormas-ormas yang manas-manasin kondisi tersebut. Ya gimana PT Jihong dari sisi nyari memberikan peluang untuk mencari tenaga kerja, tapi di satu sisi entah ormas atau pemerintahan atau segala macam mempersulit itu gitu loh. Jadi serba salah nih. Di satu sisi yang pemerintah pengennya para investor stay, tapi secara kebijakan dan peraturan itu mempersulit kayak gitu. Nggak ada skillnya itu loh. Ya prinsipnya dia harus tahu sih arahnya mau kemana, mau ngapain. Kalau misalnya kita tadi ngambil tanda kutipnya berdagang itu kebetulan saya di luar kerja di sini saya juga berdagang. Nah itu kalau saran saya kalau untuk yang berdagang, pertama dia harus cari marketnya dulu. Bukan nyari kamu bisa apa, cari marketnya dulu. Apa sih yang orang-orang lagi pengen sekarang, entah di lingkungan teman atau di lingkungan yang lainnya lah, keluarga dan lain-lain. Apa sih yang lagi bisa dijual gitu. Nah itu dia nggak harus punya skill. Misal sekarang lagi boomingnya jual makanan apa gitu, atau kopi apa gitu, atau produk deh yang lebih gampangnya kita ada motor atau mobil atau segala macam baju. Nah dia tuh nggak harus bisa bikin baju. Jadi itu dia kalau masalah skill itu dia bisa aja buka minta tolong ke jasa vendor bikin baju dong buat dijual. Jadi walaupun nanti dapat keuntungannya kecil, tapi kan dia tetap bisa menyalurkan, dapat profit dari situ. Nah sembari itu berjalan, ngambil di luar tetap supply, ada namanya supply dan demand. Nah sembari belajar mengumpulkan dari hasil profit itu, akhirnya sampai dia ngerti dan akhirnya kan dalam tanda kutip bisa punya skill kan. Setelah dia punya skill, setelah dia punya budget atau dana dari hasil profit dia penjualan itu, dia bisa ngebangun sendiri. Dia nggak perlu minta tolong untuk ke vendor untuk bikin baju. Akhirnya dia bisa nge-require karyawan, dia bisa punya alatnya sendiri, punya mesin jahitnya sendiri, punya mesin sabunnya sendiri. Nah itu udah sering. Jadi patokannya dari supply dan demand. Apa yang orang butuhkan, apa yang bisa kamu jual dari situ dulu. Kalau misalnya demand-nya udah tahu, supply-nya gimana? Supply-nya ambil aja dari kenalan, ada yang bisa, ada yang bisa. Temukan itu supply dan demand itu. Nah setelah itu udah jalan, itu yang tadi saya bilang, langsung aja sambil nyicil dari profit itu. Dan akhirnya itu dia sambil membangun skill dia dalam proses itu. Balik lagi ke lapangan, harus memakai dari sini. Yang belum ada skill kita terima, dia belajar dulu di lapangan probation. Kalau misalnya sudah punya skill, yuk kita lanjut bareng-bareng.
cari-cari informasi lah tentang masalah pendidikan atau peluang-peluang tenaga kerja di luar sana. Itu udah pasti banget, udah basic banget lah. Mungkin itu aja kali dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita udah ganggu waktunya, mungkin Andri udah datang di sini. Makasih waktunya ya Mas Yuda. Iya, udah
Iya.